Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, selamat kita datang beribadah kepada Tuhan. Satu sukacita yang kita boleh rasakan kalau pada sore hari ini kita memiliki kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mau bersukacita kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Sama indah ku berharap padamu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan padaku Tuhan, katakan padamu Tuhan, haleluya. Bawa dalam
memakai sukacita kami untuk memuliakan Nama-Mu, untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Mari Tuhan, tolong pimpin ibadah pasutri kami sore hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan roh puji-pujian, roh penyembahan. Berikan tanah hati yang baik Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Pakai dengan urapan yang baru, urapan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai di dalam Engkau, mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Sore hari ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik bagi kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. kepada Tuhan karena Tuhan sudah bebaskan kita dari semua kutuk. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya buka ruang kesaksian. Saya persilahkan kalau ada yang mau bersaksi langsung. Waktunya sudah mepet. Haleluya.
gitu ya, apalagi perusahaan seperti sekarang masih gonjang-ganjing gitu ya. Jadi kepercayaan yang diberikan itu kita harus selesaikan dengan baik itu. Dukung terus saya Bapak Ibu dalam kesembuhan saya. Kalau waktu 2 minggu lalu ya bersaksi saya untuk menemui dokter podologi, dan kemarin tanggal 5 saya udah ke sana kontrol, hasilnya ini yang perlu dikerjain katanya itu bagian rahim ibu dulu. Kalau batu ginjalnya masih bisa karena masih 3, sekian gitu. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur gitu ya. Satu-satu saya pikir tadi batu ginjal yang harus diselesaikan, ternyata karena dokter urologi bilang ini enggak terlalu, karena yang paling berbahaya rahim ibu karena ada tumor jinak, tamunya nanti semakin melebar gitu kan ya. Jadi untuk selanjutnya saya mau ke rumah sakit Termina bulan minggu depan. Saya minta dukungan doa terus buat Bapak Ibu agar saya diberikan kelancaran apapun nanti tindakan yang dibuat dokter itu semua perlu bimbingan Tuhan agar saya memberikan kesembuhan, dan Tuhan pimpin dokter-dokter, Tuhan jamah apapun yang mereka perbuat terhadap saya. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Tuhan memberkati kesaksian Ibu selanjutnya. Pasti kita akan terus dukung dalam doa ya untuk kesembuhan, untuk prosesnya. Biarlah setiap dokter yang menanganinya Tuhan karuniakan hikmat, dan kita terus dukung dalam doa biar setiap penyakit yang diobati boleh sembuh semuanya total sempurna ya Bu ya, amin. Puji Tuhan. Masih ada? Saya juga ingin bersaksi Bapak Ibu. Saya bersyukur sore hari ini saya boleh ada, sudah pernah ada. Tuhan sudah tambahkan saya usia 1 tahun lagi. Puji nama Tuhan, itu semua boleh terjadi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sungguh bukan karena kekuatan dan kegagalan saya, tapi semua oleh karena kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya. Karena mujizat-mujizat Tuhan setiap hari terjadi, amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Puji nama Tuhan. Masih ada? Kalau tidak ada, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita masih mau nyanyikan satu lagi ya, karena kayaknya sepi-sepi nih ya. Masih ada satu lagu, lebih dari pemenang. Haleluya. Semua yang ada di sini kita lebih dari pemenang. Kita sudah mengalahkan semua kesibukan kita, mengalahkan beban kita, kita percayakan, kita bawakan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Tuhan, kita mau siapkan seluruh kehidupan kita, lebih tanah hati terbaik kita, biarlah setiap kebenaran yang kita akan dengarkan pada sore hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan yang baru. Kita boleh tumbuh terus semakin taat setia, semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau teramat sangat baik Tuhan Yesus.
tidak menolong kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, oh meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Lagi katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah saya serahkan kepada hamba-Nya. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami menaruh percayaan besar kepada Tuhan untuk segala perlindungan, untuk segala penyertaan, untuk segala berkat, di mana Engkau sediakan segalanya bagi kami. Dan saatnya kami akan mendengar berita firman-Mu. Semakin kiranya Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa hidup di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami bersama memiliki gairah yang baru, punya semangat yang baru untuk tetap setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan.
Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Mari kita baca ayat ini bersama, 2-3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Mari kita baca 2-3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hendaklah hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan. Dari pembacaan dua ayat ini ada satu kesimpulan yang sama, bahwa suami dan istri itu harus sama-sama menaruh rasa hormat kepada pasangannya masing-masing. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita itu perlu menaruh rasa hormat kepada pasangan? Karena Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti bahwa sesungguhnya iblis itu bekerja di dalam rumah tangga dan keluarga, mengacaukan sedemikian rupa tentang rasa hormat kepada pasangan. Sehingga untuk waktu beberapa lamanya ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang satu tema, yaitu respek terhadap pasangan. Apa sih kata respek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di dalam literatur yang tercatat? Respek itu artinya adalah rasa hormat, atau lebih mudah kita mengerti adalah menghargai. Jadi arti respek terhadap pasangan itu adalah memberi rasa hormat, menghargai pasangan. Respek itu mencakup banyak hal. Kita harus tahu begini Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat. Setiap orang itu memiliki perasaan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pasangan lainnya. Kita itu memiliki hak pendapat, dan hak pendapat itu harus dikeluarkan dan Tuhan menghargai. Dan orang lain atau pasangan kita tidak boleh menghalang-halangi pendapat itu. Nah, kita juga punya hak pilih sendiri. Pilih sendiri itu artinya begini, kita masing-masing punya selera. Ada yang sukanya Indomie, ada yang sukanya nasi padang. Yang suka nasi padang jangan mencela, makan nasi padang mulu, karena nasi padang banyak santannya, nanti kena stroke lah segala macam. Biarkan masing-masing mengapresiasi dirinya dengan apa yang dimengerti. Bahkan Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, perbedaan pendapat. Dalam hal itu pun kita harus menaruh rasa hormat. Bapak Ibu Saudara, seringkan kita mengalami beda pendapat.
Sering kan kita mengeluarkan unek-unek, sering kita menyatakan perasaan, sering kita menyatakan hak ingin, tapi pada akhirnya pasangan kita mematahkan. Jangan diulangi lagi ya. Seolah-olah apa? Kalau sesuatu tidak sesuai dengan pikiran kita, itu salah. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, karena masing-masing sesuai dengan selera. Ada yang minum kopi tanpa gula. Biarkan mereka yang minum kopi pakai gula, biarkan saja. Ada yang minum kopi dicampur teh, pakai gula merah, silakan saja, kan begitu. Semua kan tergantung selera. Semua itu tergantung selera kita. Nah, kalau posisi ini berada di dalam keluarga, lebih spesifik lagi di dalam hubungan suami dan istri, kita harus menaruh rasa respect. Kita harus menaruh rasa hormat. Kita harus menghargai perbedaan sekecil apapun. Seorang penulis buku, dia katakan begini, bahwa hampir semua masalah rumah tangga itu diawali dari merosotnya rasa hormat, respect terhadap pasangan. Kalau kita sudah tidak punya rasa respect terhadap pasangan, itu menjadi pintu gerbang, pintu masuk bagi masalah-masalah yang lebih lagi. Karena biasanya begini, kalau kita tidak respect kepada pasangan, kita akan cuek. Kita tidak akan memperhatikan. Seolah-olah semua yang dilakukan oleh pasangan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karenanya menurut saya penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara, rasa respect, menghormati yang merosot itu pintu gerbang bagi masalah-masalah suami istri yang terus berkepanjangan. Memang Bapak Ibu Saudara, dengan banyaknya kesulitan, dengan banyaknya masalah yang menerpa proses demi proses dilalui dalam pasangan suami istri itu, acap kali perbedaan-perbedaan itu meniadakan, mengurangi rasa respek kita terhadap pasangan. Dan ini bahaya kalau tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya. Karena apa? Rasa respek yang berkurang ini berkaitan dengan masalah-masalah lainnya. Itu sebabnya rasa hormat kepada pasangan itu harus dipupuk sedemikian rupa. Rasa hormat kepada pasangan itu biasanya permulaannya itu dimulai dari rasa kagum kepada pasangan. Waduh, ganteng amatnya. Waduh, cantik amatnya. Perasaan kagum itulah sehingga kita memutuskan untuk bersama. Harapan besar dari semua orang adalah kenyataan ini tetap bertumbuh, terjaga sedemikian rupa. Saya kira Bapak Ibu Saudara, sepanjang sekian lama proses pernikahan kita yang diwarnai oleh beda pendapat, yang diwarnai oleh caci maki, yang diwarnai oleh kata-kata yang tidak senonoh, lambat laun akan menghilangkan rasa kagum kepada pasangan. Yang ada hanya apa? Waduh, gak pantas, tidak baik, selalu tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita kagum, hormat kepada pasangan. Kalau sudah demikian, lunturnya rasa
sekali lagi akan berakibat kepada tingkat respek kita terhadap pasangan, tingkat hormat kita pada pasangan akan semakin rendah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di masa pernikahan yang semakin lama, semakin tua, memanggil pasangan itu sembarangan saja. Saya tahu gitu, Bapak Ibu punya panggilan masing-masing kepada pasangannya, panggilan saya kan begitu. Itu sebagai rasa hormat. Saya ingat pada waktu tahun 94-95 saya sekolah di Alkitab Salatiga. Bapak pimpinan sekolah Alkitab itu kalau manggil orang, manggil mahasiswa, itu bukan sebutan nama. Manggilnya itu hai orang atau hai manusia gitu. Kalau tidak pakai kata-kata, pakai tepuk tangan. Cara manggilnya begitu. Tapi apakah itu membuktikan bahwa tidak respect? Belum tentu. Tapi nyatanya ketika dia masih hidup, ketika kami berjumpa, rasa hormatnya itu begitu luar biasa kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah diluluskan dari pendidikan di tempat itu. Semakin lama kita berhubungan dengan pasangan hidup kita, ini negatifnya ya. Kita memanggil pasangan kita bukan sebutan sayang, bukan manggil mama, hanya manggil hai kamu. Nah, tingkat respek pasangan kalau sudah menurun kadarnya, ini bahaya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang respek kepada pasangan, orang yang menghargai, menghormati pasangan itu didasari oleh faktor penerimaan kepada pasangannya apa adanya. Jadi kalau tingkat respek, tingkat menghargai pasangan kepada pasangannya, kalau tidak ada, artinya tingkat penerimaan kepada pasangannya itu lemah, rendah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di balik kekurangan seseorang ada kelebihannya. Tetapi di balik kehebatan seseorang ada kelemahan yang begitu dalam. Tapi bagaimana kita masing-masing itu bisa menerima pasangan itu apa adanya? Kita bisa menerima kelebihannya, dan kita harus bisa juga belajar menerima segala kekurangannya. Jangan hanya menerima yang baik saja yang dari Tuhan, kata Ayub kepada pasangannya. Jangan kamu hanya bisa menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi sementara yang tidak baik engkau tolak, engkau marah. Ayub mengajar demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara, tingkat penerimaan diri seseorang kepada pasangannya itu berpengaruh besar terhadap tingkat bagaimana ia bisa respect, bisa menghargai pasangannya. Orang yang bisa dihargai penerimaan diri itu bukan karena ia hanya diam saja di rumah, bukan hanya karena ia tidak bisa berkata-kata, tidak. Sebab penerimaan diri itu bukan tergantung kepada keadaan bagaimana pasangan, tetapi bagaimana pasangan itu legowo, menerima pasangan itu dengan apa adanya. Saya kira Bapak Ibu Saudara, sebuah pernikahan Kristen
tidak menghendaki kita itu merekayasa sebuah karakteristik. Tetapi Tuhan memang menuntut keberadaan kita itu seperti apa adanya kita. Dan Tuhan menghendaki supaya kita dengan keberagaman seperti itu kita bisa menerima dengan baik. Jadi menurut saya, Bapak Ibu Saudara, penerimaan terhadap pasangan itu adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa menghargai, respect terhadap pasangannya. Jikalau seseorang tidak bisa menerima pasangannya apa adanya, jangan berharap seseorang itu bisa respect kepada pasangannya. Kebanyakan di antara kita atau orang-orang yang baru menikah, Bapak Ibu Saudara, impian mereka adalah supaya membawa satu kebahagiaan. Dalam arti orang masuk dalam rumah tangga menikah itu untuk membuat hidup lebih bahagia. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya Alkitab tidak pernah berkata bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan kepada dua anak manusia itu. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Mencocokkan diri, menyesuaikan diri, hidup dengan orang yang berbeda, itu selalu akan membawa konflik. Tetapi Tuhan juga memberikan satu pandangan terhadap kenyataan seperti itu. Tatkala kita bisa bekerja sama, tatkala kita bisa meluruskan garis-garis yang bengkok itu, kita akan terus bertambah menjadi dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang kita impikan itu hanya menjadi bayang-bayang, menjadi satu momok yang menakutkan. Sebab ketika kita lebih banyak mengharapkan kebahagiaan, justru ketidakcocokan, perbedaan itu yang menjadi masalah tersendiri pada akhirnya. Tetapi bagaimana dalam rasa ketidakcocokan itu kita bisa berkolaborasi, kita itu bisa bekerja sama, sama-sama meluruskan karakter sifat yang bengkok itu. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, setiap laki-laki dan perempuan menyadari, mengasihi pasangannya dengan baik. Itulah sebabnya mengapa Efesus pasal 5 ayat 33 dan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Ketika hal ini terbangun di dalam sebuah pernikahan, di dalam bingkai rumah tangga keluarga Kristen ini, yang terjalin adalah tidak hanya sekedar bahagia, tetapi bagaimana kita selaras antara pasangan hidup kita ini. Kita saling mengerti, saling memahami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kendaraan itu kepalanya ada dua. Mobil misalkan setirnya itu ada dua. Yang satu mau ke kanan, yang
satu mau ke kiri. Itu sebabnya kenapa mobil itu setirnya hanya satu. Ada di kanan, kalau Indonesia, di Eropa itu ada di sebelah kiri cuma satu. Supaya apa? Maksudnya satu tujuan. Meskipun ada belok-belok, satu orang lah yang memandu. Dan penumpangnya tidak boleh marah, dia harus ikut mendukung. Ini kan satu pengertian yang harus kita bangun dengan baik di dalam pernikahan kita. Ada perilaku-perilaku yang bertentangan, iya. Ada karakter-karakter yang tidak sesuai, betul. Tetapi kalau seseorang belajar untuk menghargai pasangannya, pernikahan itu bisa tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Pertanyaannya, harus berapa lama kita bisa bekerja sama dengan orang yang cerewet, dengan orang yang suka marah, dengan orang yang suka maki-maki, dengan orang yang suka melakukan sesuatu sembarangan, dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Sampai kapan? Tidak ada batasan waktu, tetapi yang pasti adalah tatkala kita bisa bekerja sama dan meluruskan garis-garis yang bengkok itu, maka kita akan semakin bertambah dewasa di dalam pernikahan itu. Harapan besarnya dari sebuah pernikahan Kristen itu adalah bertumbuh secara bersama-sama. Inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, suami istri itu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Harapannya adalah saling menerima pasangan itu apa adanya, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihannya. Sebab tidak mungkin Bapak Ibu Saudara pasangan kita tidak punya kekurangan. Ada kelebihan, iya, tetapi di balik kelebihan itu ada jurang kekurangan yang begitu dalam, yang begitu luas. Tetapi bagaimana kita bisa merawat, bisa bekerja sama, saling memahami kekurangan, kelebihan pasangan masing-masing. Bekerja sama. Karena dengan kita bisa bekerja sama, kita bisa meluruskan karakteristik-karakteristik yang bengkok, sehingga kita bersama-sama tumbuh jadi dewasa. Yang terpenting di sini adalah saling pengertian satu dengan yang lain. Alkitab berkata, kalau kamu ingin menjadi tuan, kalau ingin menjadi terbesar di antaramu, hendaklah mulai dari pelayan. Belajar untuk melayani. Itu satu level, satu tingkat kehidupan Kristen yang paling tinggi, yaitu melayani pasangan. Kalau suami melayani pasangannya, kalau istri melayani pasangannya, saling melayani, saling memberi. Waduh, rumah tangga itu menjadi manis sekali, nikmat sekali. Meskipun berliku-liku jalannya, prosesnya terlalu panjang, namun saya percaya dengan tingkat penghargaan yang tinggi, penerimaan diri yang tertinggi kepada pasangan, itu yang akan membawa perubahan besar di dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan keterangan-keterangan yang kami mengerti, yang kami pahami. Terus tumbuhkanlah kebenaran-Mu itu di dalam keseharian pernikahan kami. Bimbing dan arahkanlah kami untuk kami belajar terus respek kepada pasangan kami, menghargai, memberi rasa hormat kepada pasangan kami. Sebab kami masih menyadari ada kelemahan, ada kekurangan dan kelebihannya.
Namun di atas kesemuanya ini, berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk dapat menelaah, untuk dapat mengerti sedalam-dalamnya bahwa memang demikianlah perjalanan kehidupan kami, dan izinkanlah kami untuk bertumbuh di dalam pernikahan kami. Berkati setiap kami yang menyimak dan mendengar firman-Mu ini, kiranya kami memiliki inspirasi yang baru terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Gembala atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu berkati. Haleluya, luar biasa. Kita mau terus pupuk rasa saling menghormati pasangan kita ya, agar kita terus lebih lagi saling mengasihi dan tumbuh bersama. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan berikan korban persembahan. Saya persilakan berdoa. Bapa di surga, kepada nama Yesus pada sore ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, untuk segala firman yang kami dengar, Tuhan dari firman itu supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan kami. Terima kasih Tuhan sudah kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Berkati kami memberi Tuhan supaya di dalam Tuhan lebih indah lagi. Puji nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Semua diberkati. Pengumuman untuk Sabtu depan tanggal 17 Mei ibadah kaum wanita dengan kasih Tuhan PLI Purbalinggi, bahwa firman-Nya Evangelis Felix dan persembahan dari Ibu Dewi. Demikian yang saya sampaikan. Baik, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, berkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Kami berserah sepenuhnya kepada belas kasihan-Mu, dan kami persembahkan rumah tangga dan keluarga kami
nasihat Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengatur perjalanan rumah tangga kami, baik kami sebagai suami dan kami sebagai istri. Biarkanlah kami tampil, kami berperan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin menunjukkan karakteristik Kristus di dalam pernikahan kami. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kesulitan kami, tangan Tuhan yang bekerja. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak, apapun vonis dokter yang telah dinyatakan, kami berdoa dari tempat ini, kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap bekerja, mengalahkan setiap vonis-vonis dari dokter. Segala sakit penyakit kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan keyakinan dan iman kami kepada Tuhan. Memberkati Ibu Kristiana yang berulang tahun hari ini, Allah menganugerahi segala kehidupan yang baik, pertolongan, kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas hidupnya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Amin.